Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuk ke materi yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Siklus akuntansi, tahapan dasar yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan adalah melakukan proses dalam siklus akuntansi. Aktivitas pengumpulan 14 dan pengolahan data akuntansi secara sistematik dalam satu periode akuntansi tersebut seringkali dikenal sebagai proses atau siklus akuntansi. Menurut Harnanto tahun 2007. Tahap siklus akuntansi. Yang pertama tahapnya yaitu identifikasi transaksi adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada posisi keuangan suatu perusahaan dan suatu kejadian atau peristiwa yang dapat diukur atau dinyatakan ke dalam unit moneter secara objektif. Transaksi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang A, transaksi ekstern atau eksplisit adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan sebagai suatu entitas dengan pihak lain yang juga sebagai suatu entitas, misalnya penjualan, pembelian, dan pinjaman. Kedua, transaksi intern atau implisit adalah transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan sebagai suatu entitas, misalnya pengoperasian aktiva tetap, pemakaian bahan baku. Tahap yang kedua yaitu analisis transaksi. Setelah mengidentifikasi, tahap selanjutnya yaitu menentukan efek terhadap posisi keuangan perusahaan dengan mengacu pada persamaan neraca yang dinyatakan sebagai berikut. Aktiva dengan kewajiban plus ekuitas. Analisis efek transaksi terhadap posisi keuangan ini diperlukan untuk memudahkan di dalam mencatat transaksi di dalam alat-alat pencatatan akuntansi yang digunakan, yaitu rekening pembukuan. Yang ketiga yaitu jurnal transaksi. Setelah informasi transaksi yang terdapat di dalam dokumen sumber dikumpulkan dan dianalisis, kemudian dicatat secara kronologis di dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan atau journalizing. Jurnal transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum, yaitu jurnal yang dapat digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang terjadi. Yang kedua yaitu jurnal khusus, yaitu jurnal yang dilakukan dalam rangka efisiensi pencatatan kepada transaksi-transaksi sejenis yang dilakukan secara berulang-ulang. Tahap keempat yaitu posting transaksi, yaitu setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka tahap berikutnya adalah posting. Posting adalah proses pencatatan transaksi dari jurnal ke dalam rekening-rekening pembukuan terkait. Proses posting meliputi menuliskan tanggal dan nilai moneter transaksi ke sisi debit atau kredit rekening terkait, menuliskan nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi. Yang ketiga, menuliskan nomor kode rekening ke dalam kolom referensi pada jurnal umum. Tahap kelima yaitu penyusunan neraca sisa. Seringkali juga biasa disebut sebagai neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo ini yaitu daftar saldo rekening-rekening buku besar pada tanggal atau saat tertentu. Neraca sisa merupakan ikhtisar tentang informasi yang terdapat di dalam buku besar perusahaan. Neraca sisa disusun pada setiap akhir periode akuntansi sebelum dilakukan penyesuaian saldo rekening. Tahap keenam yaitu jurnal penyesuaian atau sering disebut juga sebagai jurnal penyesuaian, yang membantu untuk menetapkan efek finansial dari transaksi-transaksi implisit kepada periode akuntansi yang terkait. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan secara periodik atau dalam interval waktu yang sama, biasanya pada saat laporan keuangan akan disusun. Tahap
Tahap ketujuh yaitu neraca sisa setelah penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian dibuat dan dibukukan ke dalam rekening-rekening buku besar terkait, akuntan menyusun neraca sisa yang kedua, yang biasa disebut neraca sisa setelah penyesuaian, karena rekening-rekening yang terdapat di dalamnya menunjukkan saldo setelah penyesuaian. Tahap ke-8 yaitu penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi yang terdapat di dalam neraca sisa setelah penyesuaian. Itu selanjutnya dapat menyusun laporan keuangan pokok yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca, dan laporan arus kas. Tahap ke-9 yaitu jurnal penutup saldo akun-akun nominal sementara. Itu ditutup ke akun laba ditahan atau akun perubahan modal. Proses penutupan ini mengakibatkan semua akun bernominal 0 pada awal periode berikutnya. Tahap ke-10 yaitu neraca sisa setelah penutupan. Neraca sisa setelah penutupan adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibukukannya ayat-ayat jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca sisa setelah penutupan hanya memuat saldo rekening permanen atau real accounts. Tujuan penyusunan neraca sisa setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa setelah tutup buku dilakukan, rekening-rekening buku besar menunjukkan keseimbangan atau saldo debit berjumlah sama dengan saldo kreditnya. Tahap ke-11 yaitu jurnal pembalik. Langkah terakhir dari proses atau siklus akuntansi adalah penyusunan jurnal pembalik dan pembukuannya ke dalam rekening-rekening buku besar. Disebut jurnal pembalik karena pada dasarnya merupakan kebalikan dari jurnal-jurnal tertentu yang dibuat pada tahap penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Proses penutupan atau closing process. Proses penutupan akun merupakan kegiatan yang harus dilakukan di akhir periode akuntansi. Hal-hal yang harus dilakukan pada proses penutupan adalah mengidentifikasi akun yang ditutup. Di dalamnya ada akun permanen, yaitu akun yang melaporkan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan satu atau lebih periode akuntansi di masa yang akan datang. Yang kedua, akun temporer. Akun temporer adalah akun yang mengakomodasikan data hanya untuk satu periode akuntansi saja. Selanjutnya, akun-akun yang ada pada laporan laba rugi, akun prive, dan akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama, membuat ayat jurnal penutup dan memindah bukukan atau posting ke buku besar. Pindahkan saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan mencatat jurnal berikut: debit pendapatan, kredit ikhtisar laba rugi. Pindahkan saldo akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan mencatat jurnal berikut: debit ikhtisar laba rugi dan kredit beban. Pindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi ke akun modal dengan mencatat jurnal berikut: debit ikhtisar laba rugi dan kredit modal. Pindahkan saldo akun prive ke akun modal dengan mencatat jurnal berikut: debit modal dan kredit prive. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Berikut adalah contoh ayat jurnal penutup untuk akun-akun pendapatan. Selanjutnya, ayat jurnal penutup untuk akun-akun beban. Contohnya seperti di bawah sini. Selanjutnya, ayat jurnal penutup untuk akun ikhtisar laba rugi. Seperti contoh yang di bawah sini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.